Tega. Aku diusir mertua. Aku, seorang wanita mandiri dan pekerja keras, selalu percaya bahwa pernikahan adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan perjuangan. Bertemu dengan Randy, pria yang penuh kasih sayang dan perhatian, adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupku. Randy adalah sosok yang selalu berusaha membuatku merasa dihargai dan dicintai. Dari awal pertemuan kami, hingga janji suci di pelaminan, aku merasa yakin bahwa dia adalah teman hidup yang tepat. Setelah menikah, kami tinggal bersama mertuaku, Bu Minah. Rumah besar itu berdiri megah di tengah pemukiman yang cukup padat. Dari luar, kehidupanku tampak sempurna. Aku memiliki suami yang baik, tempat tinggal yang nyaman, dan keluarga besar yang terlihat akrab. Namun, seperti kata pepatah, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Bu Minah, Ibu Randy, adalah wanita yang keras, tegas, dan memiliki cara pandang yang kuat tentang kehidupan. Ia selalu ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Sebagai menantu, aku berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan sifatnya yang dominan. Awalnya, aku berpikir bahwa ini hanya soal adaptasi. Aku sering meyakinkan diriku sendiri, Bu Minah hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku menyadari bahwa cinta dan perhatian Randy kerap berada di bawah bayang-bayang ibunya. Bu Minah selalu memiliki pendapat tentang segala hal, mulai dari cara kami mengatur keuangan, makanan yang kami santap, hingga rencana masa depan kami. Pada awalnya, Randy mencoba menjadi penengah. Ia sering berkata, "Sabar ya, sayang. Ibu memang seperti itu." Tapi dia tidak bermaksud jahat. Aku mencoba memahami, tetapi lama-kelamaan, campur tangan Bu Minah mulai terasa seperti belenggu yang membatasi ruang gerakku. Meski begitu, aku tetap mencintai Randy. Aku percaya bahwa di balik kelembutannya, ia memiliki kekuatan untuk membela aku dan pernikahan kami. Namun, apakah itu cukup untuk melawan pengaruh besar seorang ibu yang telah menjadi pusat hidupnya sejak kecil? Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa bahwa rumah yang besar itu terasa semakin sempit. Tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Aku tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan aku harus menemukan cara untuk menjaga mimpiku tetap hidup tanpa mengorbankan diriku sendiri. Babak baru dalam hidupku bersama Randy dan keluarganya telah dimulai. Aku hanya berharap, di tengah segala tantangan ini, aku bisa menemukan keseimbangan antara mencintai mereka dan tetap setia pada diriku sendiri. Bu Minah, dengan balutan kebaya rapi dan rambut yang selalu disanggul rapi, adalah gambaran wanita tua Jawa yang anggun. Dari luar, ia terlihat seperti sosok ibu yang bijaksana. Namun, di balik senyuman tipisnya, aku tahu ada sifat dominan yang begitu kental. Bu Minah selalu menganggap dirinya sebagai pusat dari setiap keputusan rumah tangga. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bau harum nasi yang baru matang bercampur dengan aroma tumis sayur memenuhi dapur. Aku sedang memotong tempe untuk digoreng ketika Bu Minah masuk dengan langkah tegas. Ia mengenakan daster motif bunga-bunga yang sudah pudar warnanya, tetapi gayanya tetap penuh wibawa. "Dewi, kenapa lauknya tempe lagi? Apa kamu tidak bosan makan itu terus?" Tanyanya dengan nada menghakimi. Aku tersenyum kecil, mencoba meredam ketegangan. "Soalnya tempe ini sehat, Bu, dan tadi saya lihat stok di dapur masih banyak. Jadi, saya pikir lebih baik dimanfaatkan dulu." Namun, senyumku tampaknya tak cukup meluluhkan pendiriannya. Sehat, tapi Randy itu butuh makan daging biar kuat. "Besok pagi, kamu belikan daging ayam di pasar. Kalau hanya tempe begini, bisa-bisa dia sakit. Kamu ini istri,
Harus tahu bagaimana memberi makan suami. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati ada rasa jengkel. Bukankah aku yang setiap hari bersama Randy? Aku tahu betul apa yang ia suka dan butuhkan. Tetapi, demi menjaga keharmonisan, aku memilih untuk tidak membalas. Saat sarapan tiba, suasana meja makan selalu menjadi momen penuh ujian. Bu Minah memiliki kebiasaan mengomentari segala sesuatu. Dari rasa masakan hingga cara aku melayani Randy. Jika sup yang aku masak terasa sedikit asin, ia akan langsung berkata, "Ini lidah siapa yang kamu pikirkan waktu masak? Kalau masak, rasanya itu harus pas untuk semua orang." Atau ketika aku menyuguhkan teh hangat untuk Randy, ia akan menegur, "Dewi, jangan lupa. Randy itu lebih suka teh yang manis. Jangan terlalu tawar seperti ini." Padahal aku tahu betul Randy sudah mengurangi gula demi menjaga kesehatannya. Yang paling berat adalah ketika Bu Minah mulai membahas urusan rumah tangga kami di depan anggota keluarga lainnya. Suatu sore, saat sedang berkumpul bersama, ia tiba-tiba berkata, "Dewi ini memang baik, tapi dia harus lebih rajin lagi. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, tanpa memahami keinginan suami, rumah tangga tidak akan langgeng." Aku hanya bisa tersenyum kaku di tengah tatapan saudara-saudara ipar yang terdiam canggung. Aku ingin membela diri, tetapi aku tahu, melawan Bu Minah hanya akan memperburuk keadaan. Aku harus memilih antara menjaga harga diriku atau menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun begitu, aku tidak pernah membiarkan rasa kecewa atau sakit hati berlarut-larut. Aku selalu mencoba mengingat diriku bahwa ini adalah bagian dari pernikahan, dan bahwa menghormati Bu Minah berarti juga menghormati Randy. Setiap malam, ketika aku dan Randy berbicara di kamar, aku sering bercerita tentang perasaanku. "Randy, aku ingin kita tinggal sendiri suatu hari nanti," bisikku pada suatu malam. Randy memelukku lembut. "Aku mengerti, sayang. Tapi sekarang, kita sabar dulu, ya. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita." Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bersabar menghadapi sifat Bu Minah yang kolot dan terlalu ikut campur? Sejak awal pernikahan, aku tahu bahwa Bu Minah memiliki pandangan yang berbeda tentang peran seorang istri. Baginya, seorang wanita yang sudah menikah seharusnya sepenuhnya mengabdikan diri pada rumah tangga dan suaminya. Namun, aku memiliki keyakinan sendiri. Aku mencintai pekerjaanku, dan aku percaya bahwa menjadi istri tidak berarti harus meninggalkan impian atau kemandirian. Namun, keyakinanku itu seringkali menjadi bahan sindiran Bu Minah, yang tampaknya merasa bahwa pilihanku untuk tetap bekerja adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan rumah tangga yang ideal menurutnya. Pagi itu, seperti biasa, aku berangkat kerja setelah memastikan segala keperluan Randy sudah siap. Bu Minah berdiri di ruang tamu, menatapku dengan tatapan tajam sambil menyapu lantai. Ketika aku melewatinya untuk pamit, ia berhenti sejenak dan berkata dengan nada datar tapi menusuk, "Mau kerja lagi? Wah, hebat sekali. Kalau begini, kapan waktunya mengurus rumah dan suami?" Aku tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. "Iya, Bu. Saya sudah siapkan sarapan dan keperluan Randy tadi pagi. Semua sudah beres." Namun, Bu Minah tidak berhenti di situ. Ya, beres sih mungkin. Tapi apa beresnya seperti yang benar-benar diinginkan suami? Kalau rumah hanya diurus setengah hati, nanti yang repot siapa? Randy juga, kan?" Katanya sambil menggeleng pelan. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah aku memang salah karena bekerja. Bukankah aku juga melakukannya demi membantu meringankan beban Randy? Saat makan malam, sindiran Bu Minah kembali muncul. Kali ini di hadapan keluarga besar yang datang berkunjung.
Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, hingga salah satu saudara ipar bertanya tentang pekerjaanku. "Dewi sekarang sibuk apa di kantor?" tanya salah satu sepupunya dengan ramah. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Minah langsung menyela. "Oh, Dewi itu karirnya hebat. Sampai-sampai lupa kalau sekarang sudah jadi istri orang. Zaman sekarang memang banyak istri yang suka kerja terus. Tapi ya, semoga saja Randy tetap makan enak di rumah." Ruang makan yang sebelumnya hangat mendadak hening. Semua orang tampak canggung. Sementara aku hanya bisa tersenyum kaku. Randy, yang duduk di sebelahku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi rasanya sudah terlambat. Sindiran itu menggantung di udara. Seperti duri kecil yang menusuk perlahan. Tidak berhenti di situ, Bu Minah sering menggunakan hal-hal kecil sebagai alasan untuk mengomentari pekerjaanku. Ketika aku pulang terlambat karena lembur, ia akan menunggu di ruang tamu, duduk dengan tangan bersilang di dadanya. "Jam segini baru pulang? Wah, kasihan sekali Randy. Istrinya sibuk di luar, sementara dia menunggu di rumah." Ucapnya dengan nada lirih tapi penuh sindiran. Aku mencoba menjelaskan. "Bu, tadi ada rapat mendadak di kantor. Saya sudah kasih tahu Randy kok." Namun, Bu Minah hanya mendesah panjang, lalu berkata, Iya, memang kerja itu penting. Tapi ingat, Dewi, uang itu tidak bisa menggantikan waktu. Randy butuh perhatian, bukan cuma masakan yang dipanaskan ulang." Setiap kali mendengar sindiran seperti itu, aku merasa seperti dihakimi, seolah-olah pilihanku untuk bekerja adalah dosa besar. Namun, aku tidak pernah membalasnya dengan nada tinggi. Sebaliknya, aku berusaha bersikap sabar, meski hatiku terluka. Di satu sisi, aku ingin menghormati Bu Minah sebagai ibu dari suamiku. Di sisi lain, aku merasa terjebak di antara keyakinanku untuk tetap bekerja dan ekspektasi mertuaku yang terlalu kaku. Hingga malam itu, saat aku sedang merapikan meja makan, Bu Minah mendekat dan berkata dengan nada manis yang aneh. "Kamu tahu, Dewi, dulu saya juga pernah bekerja waktu muda. Tapi begitu menikah, saya sadar bahwa tempat seorang istri adalah di rumah, mendampingi suaminya. Randy itu anak lelaki yang butuh perhatian lebih. Kalau kamu terus sibuk di luar, saya khawatir nanti dia merasa diabaikan." Kata-katanya seperti tombak kecil yang menusuk perlahan. Aku hanya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih masukannya, Bu. Saya akan coba lebih memperhatikan semuanya." Malam berikutnya malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Hujan gerimis yang mengguyur sepanjang jalan membuatku semakin lelah. Lembur di kantor hari ini benar-benar menguras energi. Ditambah beban pikiran yang belum selesai tentang proyek besar yang harus aku selesaikan minggu depan. Saat aku membuka pintu rumah, jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu yang remang-remang. Kupikir semua sudah tidur. Tapi dugaanku salah. Bu Minah duduk di sofa, tangan bersilang di dada, dengan tatapan tajam yang langsung menusukku begitu aku masuk. "Baru pulang, Dewi?" tanyanya dingin. Aku tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. "Iya, Bu. Tadi ada lembur di kantor. Maaf kalau saya pulang terlalu malam." Namun, permintaan maafku tampaknya tidak cukup. Bu Minah bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekat. "Lembur? Setiap hari lembur. Apa kamu lupa kalau kamu ini sudah menikah? Apa kamu pikir rumah tangga ini bisa jalan sendiri tanpa perhatian istri?" Aku menelan ludah, mencoba menahan diri. "Bu, saya tadi sudah siapkan makan malam untuk Randy sebelum berangkat. Saya juga sudah bereskan semua pekerjaan rumah." Bu Minah mendengus keras. "Beres.
Kamu pikir masakan yang kamu buat tadi pagi cukup untuk menunjukkan perhatianmu pada suami? Randy itu butuh istri, bukan pembantu yang hanya datang dan pergi sesuka hati. Kata-katanya menusuk seperti pisau tajam. Hari yang panjang di kantor, ditambah kelelahan fisik dan mental, membuat emosiku mulai tak terkendali. Bu, saya bekerja juga untuk membantu Randy. Semua yang saya lakukan ini demi keluarga kami. Apa salah kalau saya ingin punya karir sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai istri? Suaraku mulai meninggi. Bu Minah mendekatkan diri, menatapku dengan sorot mata yang semakin tajam. Kamu itu terlalu sibuk mengejar ambisimu sampai lupa tanggung jawab. Kalau kamu terus seperti ini, Randy bisa saja sakit hati. Apa kamu mau melihat rumah tangga kalian berantakan karena kamu lebih memilih pekerjaan daripada suamimu? Kata-kata itu seperti pemantik yang membakar amarahku. Aku yang sudah mencoba bersabar selama ini akhirnya tak bisa menahan diri. Bu, maaf kalau saya harus bicara. Tapi apakah ibu tidak pernah melihat apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah berusaha keras membagi waktu, tapi tetap saja, bagi ibu, semua yang saya lakukan selalu salah. Nada bicaraku yang tinggi membuat suasana semakin memanas. Bu Minah membalas dengan suara keras. Kamu bicara apa, Dewi? Kalau kamu merasa susah hidup di sini, kenapa tidak pergi saja dari rumah ini? Tinggalkan Randy. Kalau memang kamu lebih mencintai pekerjaanmu daripada dia. Kata-kata itu menghentak hatiku. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku merasa dipukul telak oleh kalimat yang tak pernah aku bayangkan keluar dari mulut seorang mertua. Sementara itu, Randy berdiri di sudut ruangan. Ia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Hanya menatap kami berdua dengan wajah bingung dan tegang. Aku menoleh padanya, berharap ia akan membela atau setidaknya meredakan pertengkaran ini. Namun, ia hanya terdiam, seperti patung bisu yang tak tahu harus berpihak pada siapa. Randy, kamu dengar sendiri, kan? Ibumu selalu menyalahkanku. Seolah-olah semua yang aku lakukan tidak pernah cukup. Apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Tanyaku dengan suara bergetar. Randy menghela napas panjang. Sayang, aku hanya tidak ingin memperburuk suasana. Mungkin ini hanya salah paham. Kalian berdua sedang lelah. Jadi lebih baik kita bicarakan ini besok. Jawabannya justru membuatku semakin kecewa. Salah paham, Randy? Ini bukan soal salah paham. Aku sudah menahan diri selama ini. Tapi ibumu selalu menyalahkan aku atas semua hal. Bu Minah membalas dengan nada sinis. Lihat, Randy, istrimu ini tidak tahu sopan santun. Kalau terus seperti ini, bagaimana rumah tangga kalian bisa bertahan? Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Rasanya seperti berdiri sendirian melawan badai. Tidak ada pembelaan, tidak ada dukungan. Aku hanya menatap Randy dengan air mata yang mulai tumpah. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah menuju kamar. Pintu aku tutup perlahan. Lalu aku terduduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan hati yang hancur. Di luar kamar, suara Bu Minah masih terdengar, mengomel dengan nada tinggi. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam yang membuatku mempertanyakan banyak hal tentang hidupku di rumah ini. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut, mencoba menahan gemuruh amarah dan kesedihan yang berputar-putar di dalam dada. Air mata yang tadi tertahan akhirnya mengalir deras. Bukan hanya karena kata-kata Bu Minah yang tajam, tetapi juga karena sikap Randy yang membuatku merasa benar-benar sendirian. Aku menunggu pintu kamar terbuka, menunggu suara lembut Randy yang biasanya bisa menenangkan hati. Aku membayangkan dia akan datang, duduk di sampingku, dan berkata, "Maafkan aku, sayang, aku harusnya membelamu."
Namun, yang kudengar hanyalah kesunyian. Jam dinding berdetak pelan, mengiringi rasa mangkel di hati yang semakin menjadi. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka, dan Randy masuk dengan langkah pelan. Tapi bukannya menghampiriku, ia justru berjalan menuju lemari, membuka baju kerjanya, lalu berganti dengan kaos oblong dan celana pendek. Aku menoleh, berharap dia akan memulai pembicaraan. Tapi Randy hanya melirikku sekilas tanpa berkata apa-apa. Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak meledak lagi. Jadi begini, setelah apa yang terjadi, dia memilih diam? Pikirku kesal. Akhirnya, aku memutuskan untuk membaringkan diri di tempat tidur, membelakangi Randy. Jika dia memilih untuk diam, aku juga bisa melakukannya. Tapi dalam hati, aku berharap dia akan menyentuh bahuku, meminta maaf, atau setidaknya mencoba menjelaskan sikapnya. Namun, harapan itu sirna. Randy hanya duduk di sofa kecil di sudut kamar, memainkan ponselnya. Sesekali aku mendengar bunyi notifikasi, dan aku semakin merasa tak dianggap. Aku ingin bertanya, "Randy, apa kamu tidak peduli padaku?" Tapi rasa gengsi dan amarah membuat mulutku terkunci rapat. 1 jam berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku semakin mangkel karena sikapnya yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa dia tidak merasa bersalah sedikit pun? Pikirku sambil memandang ke arah dinding. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari tempat tidur dan menatapnya dengan sorot mata tajam. "Mas, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" tanyaku. Nada suaraku penuh emosi yang tertahan. Randy mendongak dari ponselnya, tampak terkejut dengan pertanyaanku. "Maksudnya apa, Dewi?" Aku mendesah keras. "Mas serius tanya itu? Setelah tadi aku dimarahi habis-habisan oleh ibumu. Setelah aku merasa sendirian, Mas malah diam saja? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Mas tidak membelaku sama sekali." Randy menaruh ponselnya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dewi, aku hanya tidak ingin memperburuk suasana. Kalau aku ikut bicara tadi, situasinya bisa jadi lebih kacau." Aku mendengus sinis. "Lebih kacau? Mas tahu nggak? Dia Mas tadi itu rasanya seperti menusuk hati aku. Seolah-olah Mas setuju dengan semua yang ibumu katakan." Randy berdiri. Wajahnya terlihat mulai lelah. "Dewi, aku juga tidak tahu harus gimana. Aku di posisi yang sulit. Aku nggak mau kamu dan ibu bertengkar lebih parah." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Itu tawa pahit yang keluar karena rasa kecewa. "Sulit, ya? Mas tahu apa yang lebih sulit? Berada di posisi aku, menghadapi mertua yang terus menyalahkan aku, dan suami yang bahkan tidak berdiri di sisiku. Itu jauh lebih sulit, Mas." Setelah itu, aku kembali membaringkan diri di tempat tidur. Kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Randy tidak membalas. Ia hanya duduk kembali di sofa, terdiam, seolah menunggu badai ini berlalu dengan sendirinya. Keheningan kembali mengisi kamar, tapi kali ini rasanya lebih menusuk. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Di satu sisi, aku ingin Randy memelukku, meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di sisi lain, aku terlalu lelah untuk berharap pada seseorang yang tampaknya tidak mengerti perasaanku. Malam itu, kami tidur dalam diam, punggung kami saling membelakangi. Tapi di dalam hati, aku tahu luka ini tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Ada sesuatu yang retak di antara kami, dan aku tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Hari-hari yang kulewati bersama Randy tidak lagi sama. Keheningan yang menyelimuti kamar kami sejak malam itu seolah menjadi kebiasaan baru. Kami jarang berbicara,
Bahkan tatapan hangat yang dulu selalu kutemukan di matanya perlahan menghilang. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami, tapi setiap kali aku mencoba mendekatinya, Randy tampak semakin menjauh. Awalnya, aku berpikir perubahan sikap Randy hanya karena tekanan pekerjaan atau kelelahan. Tapi perlahan, muncul nama yang sering ia sebut dengan nada santai, namun cukup membuat hatiku terusik. Vela. Dewi, aku lembur lagi malam ini, kata Randy suatu sore saat sedang bersiap-siap. Aku meliriknya dari dapur. Lembur? Lagi? Akhir-akhir ini sering sekali. Mas, ada apa di kantor? Randy hanya tersenyum tipis sambil merapikan kemejanya. Biasa, ada proyek besar. Aku dan Vela harus menyelesaikan beberapa laporan sebelum deadline. Nama itu, Vela. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan siapa dia. Dari cerita Randy, dia adalah teman satu divisi, wanita muda yang cerdas dan ambisius. Tapi belakangan, setiap kali nama itu disebut, ada rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatiku. Hari-hari berikutnya, nama Vela semakin sering terdengar. Randy mulai sering menerima telepon darinya. Bahkan saat kami sedang makan malam, Randy menatapku sejenak, lalu mengambil ponselnya. Ini penting, Dewi. Tunggu sebentar, ya. Ia menjauh ke ruang tamu, berbicara dengan nada pelan yang tidak bisa kudengar. Setelah beberapa menit, ia kembali ke meja makan, tapi suasana sudah terasa canggung. Aku mencoba menahan rasa curiga yang mulai tumbuh, meyakinkan diriku bahwa ini hanya pikiran buruk belaka. Namun, semua berubah saat aku tanpa sengaja menemukan sesuatu di ponsel Randy. Malam itu, Randy lupa membawa ponselnya saat mandi, dan notifikasi pesan WhatsApp dari Vela muncul di layar. Mas, terima kasih sudah antar aku tadi. Hati-hati di jalan. Ya, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dadaku berdegup kencang. Mengantar? Sejak kapan Randy mengantar-antar rekan kerjanya pulang? Aku tidak pernah mendengar cerita tentang ini sebelumnya. Ketika Randy keluar dari kamar mandi, aku mencoba menenangkan diriku. Mas, tadi aku lihat ada pesan dari Vela. Dia bilang makasih karena kamu antar dia pulang. Kenapa nggak cerita ke aku? Tanyaku sambil mencoba terdengar santai. Randy tampak terkejut sejenak, lalu mengangguk pelan. Oh, itu. Tadi dia nggak bawa motor. Jadi aku antar. Nggak ada apa-apa. Dewi, jangan terlalu dipikirkan. Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Kenapa dia tidak langsung cerita sejak awal? Semakin hari, gelagat Randy semakin berubah. Ia menjadi sering pulang larut, sering berkata, ada lembur, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Ketika aku mencoba menanyakan alasannya, jawabannya selalu sama, singkat dan tanpa penjelasan. Suatu malam, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat Randy pulang hampir tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. Mas, sebenarnya ada apa? Tanyaku langsung saat ia membuka pintu. Apa maksudmu, Dewi? Tanyanya dengan nada datar, meletakkan tas kerjanya di meja. Aku tahu kamu sibuk, tapi belakangan ini kamu selalu punya alasan untuk tidak berada di rumah. Apakah ini ada hubungannya dengan Vela? Tanyaku tanpa basa-basi, menatapnya tajam. Randy terdiam, lalu menghela napas panjang. Dewi, kamu terlalu berlebihan. Aku dan Vela hanya rekan kerja. Apa salahnya kalau aku membantu dia sesekali? Tapi kenapa semuanya terasa berbeda? Mas, dulu kamu selalu ada untuk aku. Selalu perhatian. Sekarang, rasanya kamu lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada di sini. Kataku dengan suara bergetar. Randy menggeleng pelan, tampak kesal. Dewi,
Aku capek. Aku baru pulang kerja. Dan sekarang kamu malah menuduh yang tidak-tidak. Bisa nggak kita bicara ini lain kali? Aku terdiam, merasa seolah berbicara dengan tembok. Randy mengambil ponselnya dan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan pikiran yang semakin kacau. Malam itu, aku menangis dalam diam. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Sosok Vela kini menjadi bayangan yang mengganggu pikiranku. Dan aku mulai bertanya-tanya apakah aku akan kehilangan Randy yang dulu, suami yang selalu ada untukku. Awalnya, aku hanya mencium aroma perubahan dari Randy. Namun, segalanya semakin jelas ketika aku melihat sikap Buminah yang tiba-tiba berubah. Perempuan yang selama ini selalu mencari celah untuk menyalahkanku, kini tampak lebih ramah, tapi bukan padaku. Itu terjadi pertama kali ketika aku pulang lebih awal dari kantor karena sebuah rapat dibatalkan. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Langkahku terhenti sejenak. Tawa itu bukan hanya milik Buminah, tapi juga seorang perempuan muda yang suaranya cukup asing di telingaku. Aku melangkah masuk dan melihat Buminah duduk bersama seorang wanita yang terlihat sangat santai, mengenakan blus putih dan celana jeans. Wanita itu tersenyum lebar, memegang secangkir teh di tangannya. "Oh, Dewi, kamu sudah pulang," seru Buminah dengan nada yang lebih ceria dari biasanya. Sesuatu yang sangat jarang ia tunjukkan padaku. Aku menatap mereka bergantian, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai menggelitik. "Iya, Bu. Saya pulang lebih cepat hari ini," jawabku datar sambil tersenyum tipis. "Oh, kenalin, ini Vela, teman kerjanya Randy. Dia tadi kebetulan mampir sebentar. Kan, kasihan dia sendirian di luar sana. Lagi pula, siapa lagi yang mau perhatian sama teman Randy kalau bukan kita?" kata Buminah sambil tersenyum lebar. Vela berdiri dan mengulurkan tangan. "Halo, Mbak Dewi. Maaf ya kalau kedatangan saya mengganggu." Aku menjabat tangannya dengan ragu. "Oh, tidak apa-apa," jawabku singkat. Tapi hatiku bergetar. "Jadi ini Vela?" Aku memperhatikan Vela dengan saksama. Wajahnya manis, senyumnya ramah, dan dia tampak percaya diri. Namun, ada sesuatu dalam cara Buminah memandangnya yang membuatku tidak nyaman. Beberapa hari setelah itu, aku mendapati Vela semakin sering muncul di rumah kami. Kadang-kadang, ia datang ketika Randy belum pulang, dan Buminah akan menyambutnya dengan hangat seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga. "Vela, makan dulu di sini, ya. Tadi saya masak sayur asem kesukaan Randy," kata Buminah suatu sore sambil membawa sepiring makanan ke meja. Aku yang sedang menyiapkan minuman di dapur hanya bisa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku tidak bisa langsung menuduh, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Buminah, yang selama ini selalu memandang rendah wanita bekerja seperti aku, justru terlihat mendukung kehadiran Vela, seorang teman kerja Randy. Puncak kecurigaanku datang ketika suatu malam aku mendengar percakapan antara Buminah dan Vela. Aku baru pulang dari kantor, dan langkahku terhenti di depan pintu rumah ketika mendengar suara mereka dari dalam. Randy itu butuh wanita yang benar-benar perhatian sama dia. "Vela, Dewi itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ibu nggak tahu apakah dia masih pantas jadi istri Randy," kata Buminah dengan nada penuh sindiran. "Ah, Bu, jangan bilang begitu. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang," jawab Vela. Tapi ada nada malu-malu dalam suaranya yang membuat darahku berdesir. "Kamu jangan merendah begitu, Vela. Kalau kamu yang dampingi Randy, Ibu yakin dia akan jauh lebih bahagia. Lihat saja, setiap kali kamu ada di dekatnya, Randy selalu ceria. Itu tandanya kalian cocok," balas Buminah. Suaranya penuh keyakinan.
Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu Minah, ibu mertuaku sendiri, secara terang-terangan mendukung hubungan yang jelas-jelas bisa menghancurkan rumah tanggaku. Aku masuk ke rumah dengan langkah berat. Bu Minah dan Vela terkejut melihatku, tapi mereka cepat-cepat memasang wajah normal. Oh, Dewi, kamu sudah pulang? Cepat sekali, biasanya kan lembur, kata Bu Minah dengan senyum yang tampak dibuat-buat. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kemudian berlalu menuju kamar. Dalam hati, aku tahu ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ada sesuatu yang benar-benar salah, dan aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin hancur. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang kalut. Randy yang dulu penuh perhatian kini terasa begitu jauh. Sementara Vela perlahan-lahan mengambil tempat dalam hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, Bu Minah, orang yang seharusnya menjaga rumah tangga kami, justru menjadi pendukung utama dalam pengkhianatan ini. Aku tahu, ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi, tetapi di dalam hatiku, ada badai yang terus menggulung. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Randy baru saja pulang dari lembur. Dan aku tahu ini saatnya untuk mengakhiri permainan pura-pura. Mas, kita perlu bicara, kataku dengan suara yang bergetar. Mencoba terdengar tenang meski dadaku terasa sesak. Randy, yang baru saja mengganti pakaiannya di kamar, melangkah ke ruang tamu dengan wajah datar. Ia duduk di sofa berseberangan denganku, menatapku tanpa ekspresi. Apa yang mau dibicarakan? Tanyanya singkat. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu tentang kamu dan Vela, ucapku langsung, tanpa basa-basi. Matanya melebar sesaat, tetapi dengan cepat ia menundukkan pandangannya. Randy menghela napas, dan untuk beberapa detik, hanya keheningan yang mengisi ruangan. Aku nggak mau bohong lagi, Dewi, katanya akhirnya. Iya, aku memang punya hubungan sama Vela. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan keras di dada. Meski aku sudah mencurigainya selama ini, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya tetap saja membuatku hancur. Kenapa, Mas? Tanyaku dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kenapa kamu melakukan ini? Apa aku kurang baik sebagai istrimu? Randy menunduk, menghindari tatapanku. Bukan itu, Dewi. Aku merasa Vela lebih mengerti aku. Dia selalu ada untuk aku. Sementara kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Dadaku semakin sesak mendengar alasan yang begitu dangkal. Jadi, karena aku bekerja untuk membantu keluarga kita, itu alasan kamu selingkuh? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Suasana semakin tegang ketika Bu Minah tiba-tiba keluar dari kamarnya. Mungkin mendengar percakapan kami. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan ekspresi dingin. Apa ini ribut-ribut tengah malam? Tanyanya dengan nada tajam. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Bu, Randy mengaku dia selingkuh sama Vela. Apa Bu tahu tentang ini? Tanyaku, mencoba menahan amarah. Bukannya terkejut atau merasa bersalah, Bu Minah justru mendengus kecil. Ya, memangnya kenapa? Kalau Randy merasa lebih bahagia sama Vela, kenapa tidak? Aku terperangah. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatiku. Bu, itu artinya dia mengkhianati pernikahan kami. Apa Bu tidak peduli? Bu Minah menatapku dengan dingin, lalu menyilangkan tangan di depan dada. Kamu itu istri yang gak tahu diri, Dewi. Istri macam apa yang lebih mementingkan karir daripada suaminya? Randy itu butuh perhatian.
Bukan istri yang pulang kerja larut malam dan lupa tanggung jawabnya di rumah. Aku berdiri dari kursiku. Darahku mendidih. Jadi, menurut Bu Minah, itu semua salah aku? Apa aku bekerja hanya untuk kesenangan pribadi? Aku bekerja untuk keluarga ini, untuk bantu Randy. Dan ini balasan yang aku dapat. Randy hanya diam. Wajahnya tertunduk. Aku menunggu dia membela diriku. Setidaknya mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki situasi. Tapi ia tetap bungkam. Membiarkan Bu Minah melanjutkan serangan verbalnya. Dewi, dengar ya. Lanjut Bu Minah. Suaranya penuh sindiran. Kalau kamu memang istri yang baik, kamu gak akan biarkan suamimu mencari kebahagiaan di tempat lain. Kalau Randy sekarang bahagia sama Vela, itu salah kamu sendiri. Kata-katanya membuatku gemetar. Aku mencoba menahan amarah dan rasa sakit yang bercampur jadi satu. Air mataku tak terbendung lagi. Tapi aku menolak untuk terlihat lemah di depan mereka. Bu, Mas Randy, kataku, mencoba mengatur napas. Kalau kalian pikir aku yang salah, kenapa kalian tidak pernah bicara dari awal? Kenapa malah memilih menghancurkan pernikahan ini diam-diam? Randy akhirnya bersuara, meski lemah. Dewi, aku juga nggak mau semuanya jadi seperti ini. Tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku merasa lebih nyaman sama Vela. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Aku menatap Randy, orang yang pernah menjadi pusat duniaku, dengan pandangan yang kini penuh luka. Malam itu menjadi puncak dari semua kekesalan dan sakit hati yang kupendam selama ini. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba bersabar meski rasa dikhianati terus menghantuiku. Namun, ketika aku mendengar nama Vela kembali disebut-sebut oleh Bu Minah di ruang tamu dengan nada penuh pujian, amarahku meledak tak terbendung. Aku melangkah keluar dari kamar dengan langkah cepat. Wajahku memerah karena emosi yang tak bisa lagi kutahan. Randy dan Bu Minah sedang duduk di sofa, berbicara santai seperti tidak ada apa-apa. Sementara aku berdiri di depan mereka dengan tangan mengepal. Mas, Bu, cukup sudah. Aku nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Apa kalian berdua sadar apa yang sedang kalian lakukan padaku? Seruku dengan suara yang bergetar. Randy menatapku dengan ekspresi kaget. Sementara Bu Minah hanya melirikku dengan tatapan meremehkan. Apalagi, Dewi, kamu mau mengungkit masalah Vela lagi? Jawab Randy, suaranya dingin. Mengungkit? Mas, kamu sadar nggak kalau kamu sudah menghancurkan pernikahan kita? Dan sekarang, Bu Minah juga terang-terangan membela perempuan itu. Ini semua sudah keterlaluan. Bu Minah menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu tersenyum sinis. Kamu itu memang selalu menyalahkan orang lain. Dewi, kalau saja kamu lebih peduli sama suamimu daripada pekerjaanmu, mungkin Randy nggak akan merasa butuh perempuan lain. Kata-kata itu seperti menyiramkan bensin ke api yang sudah membara di hatiku. Bu, jangan salahkan aku atas pengkhianatan anak Bu sendiri. Kalau Randy benar-benar punya masalah denganku, dia seharusnya bicara, bukan malah lari ke perempuan lain. Randy berdiri, wajahnya memerah. Dewi, kamu pikir ini cuma salah aku? Kamu nggak pernah peduli sama perasaanku. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri, seolah-olah aku cuma pelengkap dalam hidupmu. Aku mendekatinya dengan air mata yang sudah tak bisa lagi kutahan. Mas, aku bekerja bukan untuk diriku sendiri. Aku bekerja untuk kita, untuk membantu keluarga ini. Tapi apa balasanmu? Kamu malah selingkuh. Kamu malah membiarkan perempuan lain masuk dalam hidup kita. Pertengkaran semakin memanas. Randy berteriak. Aku menangis dan membalas setiap kata-katanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Minah ikut campur dengan ucapan-ucapan yang menusuk hatiku. Dewi,
Cukup. Kamu itu cuma istri. Kalau Randy memilih Vela, itu karena dia lebih pantas jadi pendampingnya. Kamu terlalu keras kepala. Terlalu sibuk sama karirmu. Aku menatap Bu Minah dengan tatapan penuh luka. Bu, bagaimana mungkin seorang ibu mendukung perselingkuhan anaknya? Apa Bu nggak malu? Apa Bu nggak peduli sama kehormatan keluarga ini? Bu Minah tertawa kecil. Suaranya dingin. Kamu pikir kamu bisa ajari aku tentang kehormatan? Lihat diri kamu sendiri. Dewi, kamu nggak pernah ada di rumah. Nggak bisa memberikan perhatian yang Randy butuhkan. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik, kenapa harus aku yang peduli? Randy hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya menghina dan merendahkanku. Aku menatapnya, berharap ada pembelaan, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ini semua. Tapi dia tetap diam, seperti biasa. Kamu diam saja, Mas. Kamu benar-benar tega membiarkan ibumu dan perempuan itu menghancurkan pernikahan kita. Tanyaku, suaraku serak karena tangis. Dewi, aku nggak mau ribut lagi. Kalau kamu nggak terima dengan ini, mungkin kita memang nggak bisa terus bersama. Jawab Randy dengan suara pelan, tetapi tajam. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku terdiam. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Jadi, ini akhirnya, Mas? Kamu memilih perempuan lain daripada memperjuangkan pernikahan kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Randy tidak menjawab. Bu Minah malah menyela. Sudahlah, Dewi. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Vela lebih cocok untuk Randy. Dan kami sudah cukup lelah dengan dramamu. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semuanya. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, tapi di tengah rasa sakit itu, ada kekuatan yang tiba-tiba muncul. Baik, kataku akhirnya. Suaraku tenang meski hatiku berkecamuk. Kalau ini yang kalian inginkan, aku akan pergi. Tapi ingat, Mas, Bu, aku tidak akan diam saja. Kalian akan melihat bahwa aku tidak selemah yang kalian pikirkan. Dengan langkah mantap, aku kembali ke kamar, meninggalkan mereka di ruang tamu. Aku tahu, ini akhir dari rumah tangga yang dulu kubangun dengan cinta dan harapan. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir dari hidupku. Aku akan bangkit, meski tanpa mereka di sisiku. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah dan bersiap untuk pergi ke kantor. Ketika pintu kamar tiba-tiba dibuka tanpa ketukan. Bu Minah muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tegas daripada biasanya. Di belakangnya, Vela berdiri dengan ekspresi datar. Tapi ada tatapan sinis di matanya. Dewi, kita perlu bicara, kata Bu Minah. Suaranya tidak memberi ruang untuk penolakan. Aku menatap keduanya dengan ragu. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan naluriku sudah memperingatkan aku akan hal ini. Apa yang ingin Bu bicarakan? Tanyaku. Mencoba menenangkan diri meski jantungku berdebar keras. Jangan pura-pura bodoh, Dewi, kata Bu Minah sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Ini sudah cukup lama kamu tinggal di sini tanpa kontribusi yang jelas. Kamu tahu rumah ini milik keluarga Randy, kan? Aku terdiam sejenak. Tentu saja saya tahu, Bu. Tapi saya dan Mas Randy sudah membangun rumah tangga di sini. Benar, jawab Bu Minah dengan nada tajam. Namun, itu tidak berarti kamu punya hak untuk tinggal terus di sini kalau sudah tidak ada lagi ikatan dalam pernikahan kalian. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kalimat itu, dan sebelum aku sempat berkata lebih banyak, Vela yang selama ini diam saja akhirnya ikut bersuara dengan suara manisnya yang terdengar memprovokasi. Bu Minah benar, Dewi, kata Vela dengan senyum yang terlihat sangat palsu. Kamu tidak ada lagi di sini. Randy sudah memilihku.
Dan kamu harus pergi. Kata-kata Vela membuat darahku mendidih. Jadi ini semua rencana kalian berdua? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi. Kalian benar-benar bersekongkol untuk mengusirku dari rumah ini. Buminah menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu yang tidak mengerti posisi kamu. Randy sudah lelah dengan sikapmu yang hanya mementingkan karirmu. Kalau kamu merasa tidak dihargai, maka seharusnya kamu pergi. Tidak ada tempat lagi buatmu di sini. Aku merasa tubuhku lemas mendengar kata-kata itu. Ada begitu banyak luka yang tertanam dalam hatiku. Tapi aku tetap berusaha tegar. Mas, kamu ikut-ikutan mereka? Tanyaku. Menoleh ke arah Randy yang kini berdiri di ambang pintu, mengawasi kami dengan wajah kosong. Randy hanya diam, tidak berkata apa-apa. Sakitnya, dia tidak mencoba membela aku sama sekali. Mas, tolong, jangan diam saja. Ini rumah kita. Aku memohon, tetapi Randy tetap bungkam, membiarkan ibunya dan Vela mengatur segalanya. Randy sudah membuat keputusan, Dewi, kata Buminah dengan senyum penuh kemenangan. Kamu harus keluar dari rumah ini, dan jangan coba-coba melawan. Aku merasa hatiku hancur. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang perasaan, pengkhianatan, dan kehilangan yang mendalam. Aku mencoba mengatur napasku, berusaha untuk tidak menangis. Jadi, ini akhirnya, ya? Tanyaku dengan suara serak. Saya harus pergi begitu saja tanpa diberi kesempatan membela diri. Vela menambahkan dengan sinis. Kamu memang tidak pantas tinggal di sini lagi, Dewi. Kamu sudah terlalu banyak merusak rumah tangga ini. Apa yang kamu katakan? Aku hampir berteriak. Saya yang merusak rumah tangga ini? Apa kamu sudah gila? Namun, Buminah segera menyela dengan nada mengancam. Jangan banyak bicara. Dewi, kamu sudah tidak punya tempat di sini lagi. Kalau kamu masih punya harga diri, lebih baik kamu angkat kaki sekarang. Aku menatap mereka satu persatu. Vela yang sudah begitu percaya diri dan Buminah yang tidak lagi menyembunyikan kebenciannya padaku. Jantungku terasa sesak. Tetapi aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama di tempat yang sudah tidak memberiku rasa aman lagi. Aku pergi, kataku akhirnya dengan suara pelan. Tapi ingat, Buminah, Vela, dan Randy, kalian tidak akan pernah melihat aku lemah. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, kalian akan menyesal karena sudah menghancurkan hidupku seperti ini. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih banyak, aku keluar dari kamar dan menuju pintu depan, meninggalkan rumah yang pernah kucintai. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah cepat. Tubuhku bergetar. Jantungku dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Setiap kata yang keluar dari mulut Buminah dan Vela terasa seperti duri yang menyayat. Aku tak bisa lagi diam. Aku tak bisa lagi menahan amarah ini. Rumah yang mereka anggap milik keluarga Randy ternyata adalah hasil kerja kerasku, hasil perjuanganku selama bertahun-tahun, dan mereka semua, Buminah, Randy, dan Vela, mencoba mengusirku seolah aku tidak pernah ada. Di dalam kamar, aku langsung membuka lemari tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan surat-surat yang membuktikan bahwa rumah ini adalah milikku, hasil jerih payahku sebelum aku menikah dengan Randy. Semua investasi yang aku lakukan, setiap tetes keringat yang kuhabiskan untuk membangun kehidupan kami, ternyata tidak cukup dihargai oleh mereka. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil beberapa lembar surat yang menunjukkan nama aku sebagai pemilik sah rumah ini. Aku mengamati surat-surat itu sejenak, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya aku bergegas keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Buminah, Randy,
dan Vela duduk dengan ekspresi penuh kemenangan. Mereka masih merasa bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengusirku begitu saja. Namun, kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak harga diriku. Dewi, kamu gak perlu berpura-pura lagi, kata Buminah dengan nada sinis, menyambutku. Sudahlah, pergi saja. Jangan buat drama lebih panjang. Aku tidak menjawab. Aku langsung meletakkan surat-surat itu di meja depan mereka, dengan tangan yang masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara. Apa ini? Tanya Randy, suaranya datar, seolah-olah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ini adalah bukti bahwa rumah ini bukan milik keluarga kamu, Randy. Jawabku dengan suara yang tegas. Ini adalah rumahku. Hasil kerja kerasku sebelum kita menikah. Kamu dan Buminah nggak punya hak apa-apa di sini. Mereka semua terdiam sejenak. Wajah mereka berubah sedikit pucat saat membaca surat-surat itu. Buminah terlihat bingung. Namun ada tanda-tanda kekesalan di matanya. Kamu bohong, Dewi, teriak Buminah. Suaranya penuh amarah. Itu pasti palsu. Kamu nggak bisa seenaknya saja mengusir kami. Tunggu, Bu, kata Randy, mengerutkan keningnya. Ini benar-benar rumahmu. Aku menatapnya tajam. Ya, Randy, ini rumahku. Semua yang ada di sini adalah hasil kerja kerasku sebelum kita menikah. Kamu dan Buminah hanya tinggal di sini dengan alasan yang salah. Menganggap ini adalah hak kalian. Tapi sekarang sudah cukup. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Vela mencoba menyela dengan nada menantang. Kamu nggak bisa begitu saja mengusir kami, Dewi. Ini rumah kami juga. Kami punya hak tinggal di sini. Aku menatap Vela dengan tatapan tajam. Kamu, Vela, adalah orang terakhir yang boleh bicara tentang ini. Kalian bertiga sudah cukup merusak hidupku. Dan sekarang kalian ingin merampas rumah ini juga. Dengan suara yang penuh kemarahan, aku melangkah mendekat, menyatukan kekuatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutku. Kalian bertiga harus keluar dari rumahku. Sekarang juga. Jangan pikir aku akan membiarkan kalian terus tinggal di sini setelah semua yang kalian lakukan. Randy terlihat terkejut, tetapi dia tetap diam. Tidak ada usaha untuk membela aku. Tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Wajahnya kosong. Seolah-olah dia sudah menyerah. Buminah tampak semakin marah. Dan Vela, dengan tatapan penuh kebencian, tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Apa kamu serius, Dewi? Kata Buminah dengan suara bergetar, tapi penuh ancaman. Kamu nggak akan bisa mengusir kami begitu saja. Aku tidak peduli. Jawabku, suara semakin keras. Kalian sudah merusak pernikahanku, menghancurkan hidupku, dan kalian masih berani bicara seperti itu? Sekarang, kalian harus pergi. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian berdua tinggal di rumah ini. Randy hanya berdiri diam di tempat. Tidak berusaha untuk mencegahku. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di matanya. Aku tahu. Saat itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi dari mereka. Semua yang aku cintai, semua yang pernah kuperjuangkan, telah hancur. Baik, Dewi, kata Buminah dengan tawa dingin. Kalau kamu pikir ini akan mengubah apapun, kamu salah. Tapi aku akan keluar. Tapi ingat, kamu akan menyesal atas semuanya. Vela hanya melemparkan tatapan penuh kebencian padaku, lalu berjalan keluar dengan langkah angkuh. Aku mendengarkan langkah mereka yang semakin menjauh, merasakan sebuah beban berat di dada, tetapi juga sebuah kebebasan yang mulai terasa. Ketika mereka akhirnya pergi, rumah yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan dan harapan kini terasa kosong. Aku duduk di sofa, menatap surat-surat yang kini berserakan di meja, sambil merasakan sakit di hati.
Tetapi aku tahu, ini adalah langkah pertama untuk kembali bangkit. Aku mungkin telah kehilangan semuanya, tapi aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri. Setelah mereka pergi, suasana di rumah terasa sangat sepi. Rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan kini terasa kosong dan penuh kenangan pahit. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada saat-saat indah yang dulu aku jalani bersama Randy. Namun semuanya hancur hanya karena pengkhianatan yang begitu dalam. Aku memandang ruang tamu yang dulu selalu jadi tempat berbincang hangat. Namun sekarang hanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak bisa lagi aku abaikan. Aku duduk di sofa, memandangi ruang kosong yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Randy, suamiku yang dulu aku percayai sepenuh hati, kini menjadi bayang-bayang yang menghantui pikiranku. Bahkan Buminah, ibu yang selama ini aku hormati, kini terasa seperti musuh yang paling aku benci. Mereka berdua telah menghancurkan semuanya. Aku merasa sakit yang begitu mendalam. Bukan hanya karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Randy, tapi juga karena pengkhianatan yang datang dari orang yang seharusnya menjadi tempat aku bernaung, keluarga yang aku anggap sebagai bagian dari hidupku. Mereka tega menghancurkan pernikahan kami, mendukung hubungan terlarang, dan mengusirku dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Aku sudah cukup. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Aku sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini, berusaha untuk menyelamatkan pernikahan kami, tapi semuanya sia-sia. Randy tidak pernah memperjuangkan kami, dan Buminah serta Vela jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalan mereka sendiri tanpa peduli dengan apa yang terjadi padaku. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi percakapan yang menyimpan kontak Randy. Aku menatap nama itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Mas, kita harus bicara. Aku mengetik pesan itu dengan hati yang berat. Beberapa saat kemudian, ponselku berdering, dan aku melihat nama Randy muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol untuk menjawab panggilan. Halo? Suaraku terdengar jauh lebih tenang dari yang kurasakan. Apa ini? Dewi? Kenapa kamu mengirim pesan seperti itu? Suara Randy terdengar gelisah. Aku ingin mengakhiri semua ini, Randy. Jawabku, suaraku pelan namun pasti. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa menerima pengkhianatan yang kamu lakukan. Aku tidak bisa menerima cara keluargamu memperlakukan aku. Aku ingin menceraikanmu. Ada keheningan yang panjang di ujung telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu serius, Dewi? Akhirnya Randy bertanya dengan suara patah. Ya, Mas. Aku serius. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu. Dan aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam rumah yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup lelah. Suasana kembali hening. Dan kali ini aku bisa merasakan rasa sakit yang menggelora di dalam hatiku. Aku mungkin sudah siap untuk mengambil langkah ini, tetapi kenyataan bahwa aku harus melepaskan Randy, yang dulu begitu aku cintai, terasa sangat menyakitkan. Kamu akan menyesal, Dewi, kata Randy dengan suara yang mulai terdengar seperti ancaman. Aku tidak menyesal, Mas, jawabku dengan tegas. Mungkin ini memang keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hidup dengan seorang suami yang lebih memilih untuk mengkhianatiku dan seorang ibu yang mendukung perselingkuhannya. Aku menutup percakapan itu tanpa menunggu jawabannya. Rasanya, ada sebuah beban berat yang jatuh dari pundakku. Meski hati ini masih terasa sakit, aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan.
Langkah untuk menceraikan Randy bukan hanya tentang melepaskan seseorang yang sudah tidak lagi menghargai aku, tetapi juga tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan lagi terjebak dalam perasaan tidak berharga, dan aku tidak akan membiarkan diri ini terus dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya ada di pihakku. Aku berdiri dan melangkah ke meja, menulis surat cerai dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah menandatanganinya, aku merasa sebuah ketenangan perlahan mulai meresap. Ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupku, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang akan aku jalani. Aku mungkin baru saja kehilangan pernikahan dan keluarga yang kuanggap sebagai tempat berlindung, tetapi aku tahu, dalam diriku, masih ada kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ini adalah langkah pertama untuk menemukan diriku kembali. Setelah perceraian, aku merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundakku. Tetapi aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Kehidupan baru yang aku pilih untuk jalani tidak datang tanpa tantangan. Dan, seperti yang sudah aku duga, Vela, yang selama ini tampak begitu anggun dan berperilaku manis, mulai menunjukkan sisi gelapnya yang sebenarnya. Awalnya, Vela merasa seperti pemenang. Dia berhasil merebut Randy dariku, mengusirku dari rumah yang telah aku bangun dengan keringat dan darah, dan menjalin hubungan dengan pria yang aku cintai. Namun, tak lama setelah aku pergi, sisi asli Vela yang manipulatif dan kejam mulai muncul dengan jelas. Aku mendengar kabar dari beberapa teman bahwa Vela mulai memperlihatkan sikap dominannya, terutama terhadap Randy. Dia yang dulu terlihat begitu lemah lembut, sekarang berani mengatur dan memanipulasi Randy. Aku tahu, meski Randy awalnya merasa terpesona, dia tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa hubungan mereka dipenuhi dengan manipulasi dan kontrol. Randy, yang dulunya penuh kasih sayang dan perhatian, kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Aku bisa merasakan dari jauh bahwa dia mulai menyesali pilihannya. Beberapa kali, aku menerima pesan singkat darinya yang penuh penyesalan. Ia mengaku bahwa dia merasa kehilangan aku, merasa bahwa hidupnya hancur tanpa kehadiranku. Namun, semua itu datang terlambat. Aku merasa sedikit iba, namun lebih dari itu, aku merasa lega. Aku sudah cukup menderita di tangan orang-orang yang aku cintai. Aku tahu, Randy harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Dia memilih jalan itu, dan aku tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Namun, yang paling mengejutkanku adalah Buminah, wanita yang selalu aku anggap sebagai ibu kedua, yang selalu berperan dalam kehidupan rumah tanggaku, akhirnya mulai membuka matanya. Tanpa aku sadari, ia ternyata telah dimanfaatkan oleh Vela sepanjang waktu. Setelah Randy memutuskan untuk tinggal bersama Vela, Buminah merasa kehilangan tempat tinggal. Rumah yang dulu dia anggap sebagai rumahnya kini tak lagi bisa dia tempati. Vela, yang telah mendapatkan apa yang diinginkannya, mulai memperlakukan Buminah dengan dingin. Buminah, yang dulu selalu memandang rendah aku dan berusaha mengatur setiap langkahku, akhirnya merasakan sendiri apa yang aku rasakan. Vela, yang semula dia anggap sebagai wanita baik-baik dan calon menantu yang sempurna, kini mulai menunjukkan sikap egoisnya. Dia tidak segan-segan memanfaatkan Buminah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku mendengar kabar bahwa Buminah mulai merindukan suasana rumah yang dulu nyaman, yang dulu penuh dengan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Namun, kini semuanya berubah. Randy yang dulu selalu mendengarkan ibunya kini terlalu terbuai oleh hubungan barunya dengan Vela, dan Buminah merasa semakin terasingkan. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Dewi? Aku menerima pesan singkat dari Buminah suatu malam. Aku tidak tahu harus kemana. Vela tidak peduli padaku, dan Randy seperti sudah melupakan aku. Aku merasa ada sesuatu yang pecah dalam hatiku saat membaca pesan itu. Meski aku tidak bisa lagi memaafkan Buminah karena pengkhianatannya,
Aku juga bisa merasakan betapa sulitnya bagi seorang ibu untuk menghadapi kenyataan bahwa anaknya telah memilih jalan yang salah. Aku tidak membalas pesan itu segera. Aku merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Bu Minah telah memilih sisi yang salah, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Namun, entah mengapa, hati kecilku merasa sedikit iba. Mungkin dia hanya tersesat, dan mungkin suatu saat nanti, dia akan menyadari betapa besar kesalahannya. Tak lama setelah itu, aku mendengar bahwa Bu Minah mulai mencari tempat tinggal lain, merasakan kesulitan yang sama seperti yang aku rasakan dulu. Dia tak lagi diterima dengan hangat oleh Vela. Wanita itu semakin menunjukkan sifat aslinya, menjauhkan Bu Minah dari kehidupan mereka. Vela, yang dulu tampak penuh kasih, kini berubah menjadi wanita yang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Aku tidak tahu apakah Bu Minah akan berubah, tetapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Aku sudah belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, terutama pada mereka yang telah mengecewakan dan mengkhianatiku. Kini, aku memilih untuk melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan segala yang telah menghancurkan hatiku. Vela, Randy, dan Bu Minah, semua akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Tetapi aku akan terus berjalan ke depan, meraih kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Setelah melalui semua kepedihan dan luka, akhirnya aku memutuskan untuk melepaskan masa lalu. Tanpa Randy, tanpa Bu Minah, tanpa Vela, aku berdiri di persimpangan baru dalam hidupku, penuh dengan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya, setelah bertahun-tahun terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi, kini aku akhirnya bisa bernapas lega, meski perasaan ini datang setelah kehilangan. Aku memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang, meskipun ada kenangan yang tak bisa begitu saja aku lupakan. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing, namun aku tahu, inilah saatnya untuk merangkul kehidupan yang baru. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah yang paling berat. Keheningan yang menyelimuti rumah ini memberi ruang bagi aku untuk berpikir, merenung, dan akhirnya memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin menjadi korban dari kisah yang penuh dengan pengkhianatan. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku, tanpa terikat oleh siapapun, terutama mereka yang telah menyakitiku. Aku mulai menggali kembali minat dan hobiku yang sempat terlupakan. Aku kembali membaca buku-buku yang sudah lama tidak kupegang, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung, dan mulai memperbaiki hubungan yang sempat terkikis oleh kesibukan dan masalah rumah tangga. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini terkubur dalam kepura-puraan untuk menjaga keluarga yang hancur. Aku juga memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaanku, yang selalu menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku mulai mengambil proyek-proyek yang lebih menantang, mengembangkan keterampilan baru, dan meraih prestasi yang membuatku merasa bangga dengan diriku sendiri. Setiap keberhasilan kecil memberikan dorongan untuk terus maju, meyakinkan aku bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Berkali-kali aku merenung tentang apa yang telah terjadi, dan meskipun hatiku masih terasa perih, aku mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Aku melewati semua itu karena aku kuat, dan aku berhak untuk bahagia. Randy, Bu Minah, dan Vela bukanlah bagian dari kebahagiaanku lagi, dan aku belajar untuk merelakan mereka. Kadang, saat malam datang dan kesepian melanda, aku masih teringat pada saat-saat indah bersama Randy, tetapi aku cepat-cepat mengingatkan diriku bahwa aku lebih berharga dari semua pengkhianatan yang aku terima. Aku memilih untuk tidak membiarkan kesedihan itu menguasai hidupku. Aku memilih untuk berjuang demi kebahagiaanku,
Demi masa depan yang lebih baik, aku mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tahu aku bisa lebih dari sekadar menjadi istri atau ibu dalam keluarga yang tidak menghargai aku. Aku adalah seorang wanita yang mandiri, penuh dengan potensi dan impian yang belum tercapai. Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri. Aku tidak bisa bergantung pada orang lain untuk memberikannya padaku. Aku harus menciptakan kebahagiaanku sendiri, dari setiap keputusan yang kuambil, dari setiap langkah yang kuambil menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan tekad yang baru, aku merancang hidupku. Aku mengejar cita-citaku yang dulu tertunda. Dan aku mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dengan cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Di tengah perjalanan ini, aku tahu akan ada tantangan, tetapi aku sudah siap. Aku percaya pada diriku sendiri. Dan aku yakin kebahagiaan yang sejati bisa aku temukan jika aku terus berjuang. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Dan itu membuatku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan menjalani setiap hari dengan penuh kebahagiaan dan kepercayaan pada diri sendiri. Aku pantas mendapatkan yang terbaik. Dan aku akan berjuang untuk itu. Satu langkah demi satu langkah.